6111086. Di sini saya ingin mempresentasikan sedikit gambaran selama saya melaksanakan KKN di Dusun Kemusuh, Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Daerah Istimewa Yogyakarta selama 1 bulan dimulai dari tanggal 23 November hingga tanggal 23 Desember 2020. Berikut kontribusi yang telah saya berikan kepada Dusun Kemusuh, yaitu pengadaan pelang arah menuju masjid, rumah kepala dusun, dan rumah ketua RT 1, 2, 3, dan 4 dengan tujuan untuk memperjelas arah menuju masjid dan rumah kepala dusun dan rumah kepala RT. Adapun ketika melaksanakan program ini, saya menemukan hambatan untuk mencari lokasi pemasangan yang tepat. Untuk hambatan tersebut kami melaksanakan solusi, yaitu bertanya kepada pihak yang bersangkutan seperti takmir masjid dan ketua RT dan kepala dukuhnya, sebaiknya pelang tersebut dipasang di sebelah mana. Selanjutnya ada renovasi dan penambahan tempat wudhu, di mana sebelumnya hanya terdapat 1 keran saja, sehingga untuk jamaah yang ingin berwudhu di masjid selalu mengantri terlebih dahulu. Akhirnya kami menambah 4 keran lagi dan memperbaiki alas tempat wudhu, yaitu kami menambahkan keramik. Dalam melaksanakan kegiatan ini kami menemukan hambatan, yaitu butuh waktu yang cukup lama, dan akhirnya kita mengatasi dengan solusi dikerjakan secara berkala dan bergotong royong. Selanjutnya ada pengecatan tembok jalan dusun dengan tujuan untuk mengganti warna tembok dan memperindah lingkungan jalan. Saat melaksanakan kegiatan ini terdapat hambatan, yaitu cuaca yang kurang mendukung, dan solusinya yaitu pengecatan ulang di lain hari ketika saat hari itu hujan turun. Namun alhamdulillah hujan tidak turun, jadi tidak ada pengecatan ulang di lain hari. Selanjutnya ada kerja bakti membersihkan komplek masjid. Ini bertujuan untuk membersihkan masjid sekitar dan memperindah komplek masjid. Ketika melaksanakan kerja bakti ini kami menemukan hambatan, yaitu kurangnya alat kebersihan di masjid, sehingga kami mencari solusi untuk meminjam alat kebersihan kepada warga daerah komplek masjid. Selanjutnya ada membuat denah RT 1, RT 2, dan RT 3. Di sini bertujuan untuk mempermudah masyarakat mencari rumah-rumah warga. Saat melakukan kegiatan ini kami menemukan hambatan, yaitu proses desain yang cukup lama dan tempat pemasangan denah yang kita belum tahu tempatnya. Selanjutnya kami mencari solusi, yaitu meminta saran kepada ketua RT baiknya dipasang di mana denah tersebut. Selanjutnya ada pembaruan stiker nomor rumah, yang ini bertujuan untuk memperbarui nomor rumah sebelumnya yang terpasang sejak tahun 2014, dan di daerah Dusun Kemusuh sudah terdapat rumah-rumah baru, sehingga kita memperbarui stiker nomor rumah. Nah, saat melakukan pembaruan stiker nomor rumah ini kami menemukan hambatan, yaitu kesalahan penulisan nama pada beberapa rumah. Solusi yang kami lakukan yaitu mengganti dengan nama yang benar. Selanjutnya ada pemasangan banner kata mutiara di jalan menuju masjid yang bertujuan untuk memberikan motivasi kepada pengguna jalan dan memperkenalkan kampus time kepada pengguna jalan. Saat melakukan pemasangan banner kata mutiara ini kami mendapatkan hambatan, yaitu kurangnya persiapan alat untuk pemasangan, sehingga kami mencari solusi meminjam kepada tokoh masyarakat yang berada di sekitar lingkungan jalan menuju masjid ini. Selanjutnya ada pemasangan tiang lampu jalan menuju masjid, yang dimana
untuk sholat isya dan sholat subuh penerangan sangat kurang, sehingga kami berkeinginan menambah tiang lampu dan lampunya. Saat melaksanakan kegiatan ini, kami menemukan hambatan, yaitu jarak aliran listrik yang cukup jauh, yang sebelumnya kami ingin mengambil di aliran masjid, tetapi jarak yang lumayan jauh sehingga tidak memungkinkan untuk mengambil di masjid. Akhirnya kami mencari solusi, yaitu meminta aliran listrik kepada warga terdekat dengan meminta izin dan dibantu oleh tokoh masyarakat sekitar situ. Selanjutnya ada kerja bakti membersihkan makam dusun bersama Big Air. Di sini bertujuan untuk membersihkan dan merawat makam, di mana makam dibersihkan hanya saat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha saja. Hambatan yang kami dapatkan ketika melaksanakan kerja bakti membersihkan makam ini yaitu kurangnya tenaga dari anggota PIK-R yang hanya dihadiri oleh ketua PIK-R-nya saja. Akhirnya kami memutuskan untuk membersihkan sebagian makam dan tidak jadi membersihkan keseluruhan makam karena kekurangan tenaga. Selanjutnya ada pengadaan inventaris Masjid Baitur Rahman. Ini berkaitan dengan saat kita melakukan kerja bakti sebelumnya, itu kekurangan alat kebersihan sehingga kita menambahkan inventaris, terutama alat-alat kebersihan. Selanjutnya ada bantuan sosial sembako. Bantuan sosial sembako ini bertujuan untuk membantu beberapa warga yang memang membutuhkan. Kami mendapatkan 17 data dari kepala dukuh, 17 data kepala keluarga yang memang benar-benar layak menerima. Saat melakukan bantuan sosial sembako ini, kami mendapatkan hambatan, yaitu belum mengetahui rumah warga yang menerima sembako tersebut. Akhirnya kami melakukan solusi, yaitu bertanya kepada salah satu warga, lebih tepatnya rumah penerima bantuan sosial sembako ini di sebelah mana. Selanjutnya ada program kerja sehari-hari, yaitu bimbingan belajar anak-anak dusun Kemusuh yang dilakukan dari jam 8 dan setiap hari Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 12 yang bertempat di Masjid Baitur Rahman. Adapun hambatan yang kami alami yaitu kurangnya tenaga pembimbing, sehingga mahasiswa pembimbing harus membimbing lebih dari satu tingkatan. Selanjutnya ada pelatihan keterampilan anak dusun Kemusuh, di mana terdapat 7 bidang, yaitu pembawa acara, sari tilawah, qiraah, kemudian pidato, kemudian pembacaan puisi, kemudian azan, yang dimana dilakukan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 1 sampai dengan pukul 2. Hambatan yang terjadi ketika melaksanakan pelatihan keterampilan ini yaitu banyaknya anak-anak yang mengikuti pelatihan lebih dari satu bidang, sehingga kami harus melakukan penjadwalan ulang agar tidak terjadi tabrakan jadwal. Selanjutnya program kerja nonton bareng film edukasi ini dilakukan setiap malam Ahad pukul 19.30 sampai pukul 10. Ini bertujuan untuk memperkenalkan profil kampus, karena kita juga menampilkan video profil kampus dan memberikan refreshing kepada anak-anak. Saat melakukan nonton bareng film edukasi ini, kami menemukan hambatan, yaitu waktu yang terlalu singkat, sedangkan durasi film itu cukup panjang. Akhirnya kami melakukan solusi, yaitu dengan memotong film, dan anak-anak kurang puas dengan filmnya karena sedikit-sedikit dipotong. Selanjutnya ada TPA, di mana ini selanjutnya ada games keagamaan dan panca indera, di mana ini kegiatan yang dilakukan untuk mengganti kegiatan bimbingan belajar karena anak-anak sudah selesai ujian akhir semester, sehingga mengganti dengan games keagamaan dan panca indera ini yang bertujuan untuk melatih kekompakan anak dan menambah
bacaan sholat anak dan doa sehari-hari dilakukan pada pukul 8 sampai 11 di Masjid Baitur Rahman dengan sedikit hambatan, yaitu format penilaian yang belum disiapkan sehingga kami harus melakukan penilaian secara dadakan. Selanjutnya ada live Instagram bersama Handwriting and Deep Analysis Terapis bersama Kak Fitri, yang bertujuan untuk mengenalkan kampus kepada followers Kak Fitri dan mengenal kesehatan mental di masa pandemik saat ini. Adapun hambatannya yaitu ketika melaksanakan live Instagram pada waktu yang telah ditentukan, ternyata Instagram sedang trouble dan kami tidak bisa melakukan live pada saat itu sehingga kami harus melakukan reschedule. Selanjutnya pengenalan dan pelatihan bahasa Arab, di mana yang bertujuan untuk mengenalkan dasar-dasar bahasa Arab kepada anak-anak dan menambah kosakata bahasa Arab. Hambatannya yaitu ketika memasuki menit ke-15 anak-anak sudah mulai bosan dan akhirnya kami melakukan solusi, yaitu memberikan game-game bahasa Arab kepada anak-anak untuk menambah kosakata anak-anak juga. Selanjutnya ada membuat keterampilan kolase dan keterampilan dari botol bekas untuk anak-anak, di mana ini dilakukan 2 hari. Hambatannya yaitu kurangnya persiapan peralatan sehingga anak-anak harus saling bergantian alat dan akhirnya memperlama durasi. Selanjutnya ada games memperingati Hari Bahasa Arab Sedunia yang bertujuan untuk mengenalkan Hari Bahasa Arab Sedunia kepada anak-anak dan menambah hafalan kosakata bahasa Arab, di mana ini kami mengkonsepnya untuk lomba. Adapun hambatannya yaitu media yang belum dipersiapkan dengan matang sehingga harus disiapkan secepat mungkin dan akhirnya waktu yang telah ditentukan berjalan dengan molor. Selanjutnya ada jalan-jalan mencari jejak bersama anak-anak, di mana yang bertujuan untuk melatih kejelian anak-anak dan melatih kerjasama anak-anak. Adapun hambatannya yaitu kurangnya terorganisir setiap kelompok anak-anak sehingga perlunya mahasiswa untuk mengkoordinasi secara dadakan. Selanjutnya adapun kegiatan yang kami lakukan untuk lebih dekat kepada warga, yaitu dengan mengikuti kajian tafsir ba'da maghrib dan ba'da subuh setiap malam Ahad dan Ahad pagi, dan kemudian ada mengikuti acara Simtuduror, ini untuk pendekatan kepada warga dan remaja dusun Kemusuh yang dilakukan pada tanggal 5 Desember 2020 ba'da Isya. Adapun hambatannya yaitu kurang mengerti bacaan sholawat yang dibacakan oleh masyarakat, sehingga kami harus menginstal bacaan dan mengikutinya, namun tetap agak kurang bisa mengikutinya. Selanjutnya ada mengikuti kegiatan posyandu yang bertujuan untuk lebih dekat kepada kader-kader posyandu dan anak-anak balita. Alhamdulillah dalam kegiatan posyandu ini tidak ada kendala karena sudah dihandle oleh kader-kader posyandu. Alhamdulillah semua kegiatan sudah terlaksana selama 1 bulan dan masyarakat, anak-anak, orang tua bisa menerima kami dan mensupport kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.